Selamat pagi, salam sejahtera yang terhormat para pimpinan yayasan dan perguruan tinggi di lingkungan Aptik, yang terhormat pengurus Aptik, yang terhormat Bapak, Ibu, Romo, suster, bruder, dosen yang hadir, dan juga yang terhormat Bapak, Ibu sekalian peserta webinar. Salam sehat. Nah, sedikit profil singkat, dari, Bapak Handoko. Seperti yang kita ketahui bersama, beliau adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat BRIN. Kemudian sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Kemudian saat ini juga beliau adalah, dosen di jurusan Fisika Universitas Indonesia. Kalau, saya melihat CV-nya cukup banyak sekali, karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh, Bapak Handoko, baik, jurnal, bereputasi, hak cipta, maupun paten yang dihasilkan, termasuk juga penghargaan-penghargaan yang beliau terima selama ini, baik dari dalam maupun luar negeri. Itu mungkin, profil singkat beliau yang bisa saya sampaikan. Nah, dalam webinar hari ini, Bapak Dr. Laksana Trihandoko akan memaparkan materi terkait ekosistem riset dan inovasi nasional. Nah, waktu pemaparan mungkin kira-kira 20 menit, Pak, untuk nanti dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kami persilakan, Pak Handoko untuk memulai, paparannya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Coach Biantoro, Ketua Aptik ya, kemudian Mas Moderator tadi Pak Hengki, ya, dan juga tentu Bapak Ibu para peserta sekalian dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, ya, dan dalam lindungannya. Jadi terima kasih atas undangan yang diberikan pada kesempatan ini. Ini merupakan kehormatan bagi saya sebagai Kepala BRIN untuk bisa hadir pada acara pada hari ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal, poin-poin besar terkait dengan riset dan inovasi pasca pembentukan BRIN. Ya, lanjut. Jadi seperti diketahui, jadi BRIN itu dibentuk baru tanggal 28 April yang lalu, dan sekaligus itu juga pelantikan saya sebagai Kepala BRIN yang pertama. Jadi dan ini berbasis pada 4 undang-undang, ya. Jadi BRIN itu kalau BRIN-nya sendiri itu diamanatkan meng-carry over amanat di Undang-Undang 21 2013 tentang keantariksaan dan juga Undang-Undang 25 2004 tentang ketenagaan nukliran, ya. Karena kami diamanatkan untuk sesuai Perpres 78 2021 tentang BRIN diamanatkan untuk meng-carry over tugas terkait dengan sebagai operator negara untuk aktivitas antariksa dan ketenagaan nukliran yang tadinya ada di Lapan dan Batan, ya. Karena kami diminta untuk mengintegrasikan juga Batan dan Lapan selain Kemenristek, BPPT dan LIPI, ya. Dan integrasi 5 lembaga riset utama, ya, entitas riset utama di negara kita itu sudah kita eksekusi tanggal 1 September yang lalu, ya, kebetulan awal bulan ini, dan selanjutnya kita akan masuk ke integrasi berbagai unit litbang di kementerian dan lembaga yang lain, ya, kurang lebih ada 44 atau mungkin 51, ya, gitu. Lanjut. Jadi perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa mengapa sih kita itu harus membentuk BRIN, itu yang nomor satu, ya, lembaga seperti BRIN, ya, yang bisa saya sampaikan ini adalah sesuatu keputusan yang memang sangat revolusioner, ya, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, ya, karena saat ini integrasi kelembagaan litbang terbesar, ya, dalam sejarah kita di dunia itu yang terakhir adalah UKRI, ya, UKRI itu 4 tahun yang lalu seingat saya, ya, gitu, tetapi itu lebih pada funding agency, ya, jadi lebih pada integrasi funding agency, gitu, ya. Sedangkan yang saya tahu misalnya di Jerman itu juga sedang
upayakan juga hal yang serupa ya sejak saya masih bekerja di Jerman dulu, tapi sampai sekarang belum terrealisir ya. Gitu. Nah, kalau untuk khusus untuk kasus Indonesia itu memang sebenarnya pendiri negara kita ya sejak zaman Bung Karno sampai Pak Habibie dan sebagainya itu sudah menyadari bahwa pembangunan SDM ya dan iptek itu pilar utama dari kemajuan negara kita ya, dan itulah yang mendasari titik awal mengapa kita harus memperbaiki terus, harus berubah terus ya menuju ke yang lebih baik ya. Lanjut. Nah, kita BRIN meskipun lembaga baru, tapi kami tetap komitmen untuk menjalankan rencana induk riset nasional yang sudah dilansir sejak 2018 ya, Perpres 38 2018 tentang RIRN 2017 sampai 2045, di mana kita mencanangkan target dalam bentuk indikator makroekonomi dari aktivitas risetnya. Itu ada berapa itu? Satu, dua, ada 6 ya, 6 yang meliputi input, output, dan outcome, gitu ya. Jadi kalau inputnya itu dari sisi SDM dan anggaran, kemudian outputnya itu dari sisi apa? Produktivitas, dan outcome-nya itu dari MFP ya, multifaktor productivity, dan di mana pada saat itu ya, pada saat dibuat ya, itu tahun 2015 sebenarnya, 2016 mohon maaf, itu pada saat ini dikaji ya, itu kita membuat standar bahwa Indonesia harus menjadi Korea Selatan ya, maksud saya pada tahun 2015 ya, untuk Indonesia 2045. Gitu. Artinya kita tertinggal sudah 30 tahun ya. Gitu. Tapi ya itu kita tidak perlu berkecil hati karena justru kita harus melihat bahwa ya itulah kondisi kita ya. Sehingga kita harus semakin keras berupaya dan bekerja. Gitu. Ya karena kita jangan bandingkan Korea, Jepang itu sama-sama hancur setelah Perang Dunia Kedua, tapi kok mereka maju sendiri, tidak bisa begitu ya. Karena disitulah pentingnya SDM, begitu ya. Karena apa? Karena mereka pada saat itu sudah kalau Jepang sudah bikin kapal Indo ya, bikin pesawat terbang, pesawat tempur dan sebagainya gitu. Nah kalau Indonesia kan bikin SD Impres saja baru tahun 70-an begitu ya kira-kira. Jadi ketertinggalan itu sebenarnya sesuatu yang wajar ya. Tetapi justru itu yang harus kita hadapi sebagai tantangan ya untuk komunitas iptek ini, termasuk di kampus, bagaimana kita mempercepat perbaikannya, gitu ya. Lanjut. Nah, untuk BRIN sendiri secara khusus, jadi kami juga tetap mengikuti prioritas riset nasional 2020-2024 ya. Yang merupakan turunan dari RIRN tadi, yang 5 tahunan, rencana 5 tahunan dari RIRN itu. Ya, tetapi lebih khusus kami diarahkan untuk lebih fokus lagi, ya, khususnya karena ini terkait dengan Bapak Ibu di Aptik ya, kolega di Aptik. Jadi yang pertama adalah yang saya ingin highlight pada kesempatan ini adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem riset yang lebih bagus. Ya, itu nomor 1, itu yang lebih bagus. Ya, lebih bagus itu apa? Yang pertama dia harus inklusif, kolaboratif, dan standarnya bagus. Ya, standar bagus itu ya harus standar global. Ya, bukan karena kita mau gagah-gagahan, bukan begitu, tapi karena riset itu global, gitu ya. Kita tidak bisa bicara riset yang standarnya lokal, itu tidak bisa ya. Riset itu pasti global. Jadi topik bisa lokal, tapi standar aktivitas dan output riset itu harus global. Ya, gitu. Jadi lebih khusus lagi untuk target ya, memang kita ada 3 arah dan 7 target. Untuk 7 target yang menurut saya sangat relevan dengan event kita pada hari ini adalah bagaimana kita menjadikan riset itu juga sebagai platform untuk menciptakan SDM unggul ya. Ini nanti yang secara khusus akan saya elaborasi ya, gitu karena terkait dengan kampus mestinya ya. Lanjut. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut ya, sebenarnya kalau kita bicara ya, seberapa jauh sih sebenarnya dukungan negara untuk riset ya, kalau kita bicara itu. Jadi kalau dari sisi regulasi sebenarnya sudah, kalau menurut saya ya, yang saya pahami itu sudah lebih dari cukup ya untuk saat ini ya. Meskipun yang terakhir yang tahun lalu baru dilansir oleh Kementerian Keuangan yaitu insentif bagi pelaku usaha dalam bentuk super tax deduction itu baru ya, baru bulan Oktober tahun lalu seingat saya, itu PMK-nya keluar ya, tetapi
dengan adanya itu sebenarnya secara umum sudah cukup ya. Kita sudah punya insentif untuk pelaku risetnya, kita bisa bayar royalti ke pelaku riset, kita punya berbagai dana abadi ya, meskipun nanti saya sampaikan itu baru kalau dana abadi riset itu masih kecil ya, tetapi kita punya juga dana abadi pendidikan yang sudah cukup besar ya, dan di dalamnya ada komponen riset juga ya gitu. Kemudian kita juga sudah punya regulasi pendorong ya terkait dengan TKDN ya, kemudian kita juga ada pemihakan dari sisi pengadaan ya, karena ada Perpres pengadaan yang terbaru ya, ada khusus bab penelitian ya. Jadi kemudahan untuk pengadaan untuk penelitian dan juga regulasi pendorong untuk memberikan insentif khusus bagi produk inovasi dalam negeri misalnya ya. Itu jadi dan juga kita ada hilang. Oh, mohon maaf ya. Nah, kita juga ada manajemen talenta nasional ya, yang perpresnya akan segera dilansir ya tahun ini semoga ya, di mana di dalam manajemen talenta nasional itu ada tiga jenis MTN, yaitu manajemen talenta untuk olahraga, manajemen talenta untuk sektor seni budaya ya. Kalau olahraga itu penanggung jawabnya Kemenpora, kalau seni budaya itu penanggung jawabnya Kemdikbudristek, dan manajemen talenta untuk riset dan inovasi itu adalah kami penanggung jawabnya ya gitu. Kemudian juga kita sesuai Undang-Undang 11 2019 itu ada berbagai hal yang akan mendorong riset dan inovasi, yang regulasi turunannya juga sedang kami godok dan kami segerakan dilansir ya sebelum akhir tahun. Gitu. Nah, tetapi dari semua regulasi ini ada satu kelemahan yang besar, ya, satu kelemahan, dan memang ya begitu, ya. Kenapa? Karena regulasi ini, insentif ini basisnya fiskal, ya. Kalau regulasi yang basisnya fiskal itu kelemahannya satu, insentif itu bisa didapat kalau para pihak itu sudah melakukan risetnya, ya kan? Dan untuk kasus tertentu sudah menghasilkan output ya sampai level tertentu. Nah, bagaimana kita bisa mendorong para pihak yang belum ya untuk bisa ingin masuk ke aktivitas riset dan inovasi. Nah, disitulah peranan kami di BRIN ya yang menjadi fokus kami saat ini. Ya, lanjut. Itu adalah bagaimana kita akan menciptakan open platform ya, yang bisa dibuka, yang bisa dipakai oleh semuanya. Tapi sebelum ke situ, saya sampaikan dulu bahwa BRIN itu sesuai undang-undang dan juga perpres kami itu diamanatkan untuk menjadi pengungkit bagi dua hal. Yang pertama yaitu pengungkit kebijakan ya berbasis riset ya, jadi science based policy. Ya, jadi kebijakan yang berbasis bukti, kebijakan yang berbasis data ilmiah dan sebagainya. Ya. Itu sebabnya seluruh balitbang kementerian lembaga itu diminta diintegrasikan di dalam BRIN, gitu ya. Karena tadinya mereka itu yang menjadi sumber rekomendasi kebijakan berbasis data di kementerian atau lembaga masing-masing. Nah, dengan adanya BRIN kita diminta untuk mendukung hal tersebut, science based policy, tetapi yang memiliki helikopter view yang lebih bagus, ya, yang sifatnya lintas sektoral untuk mengurangi ya potensi tabrakan regulasi antar sektor, ya, karena antar sektor itu seringkali ya kita lihat juga kan masyarakat juga melihat bahwa ada potensi regulasi yang bertabrakan karena memang setiap sektor itu kepentingannya berbeda begitu ya secara natural begitu. Nah, itu yang diharapkan bisa diatasi melalui rekomendasi kebijakan ya yang lintas sektoral, memiliki helikopter view yang lebih baik dengan metode kuantitatif yang lebih kuat ya dan berbasis riset ya. Nah, itulah yang diamanatkan kepada kami ya, yang nomor satu. Yang nomor dua, lanjut, itu terkait dengan bagaimana kami menjadi pengungkit ekosistem riset dan inovasi itu sendiri. Ya, jadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa kalau dari sisi regulasi sudah banyak insentif fiskal, ya, insentif fiskal yang sudah dilansir, tetapi insentif fiskal itu pasti hanya bisa dinikmati oleh yang sudah melakukan aktivitas itu dan
pada kasus tertentu bahkan sudah harus mendapatkan output. Nah, bagaimana mendorong orang atau entitas atau pelaku usaha yang belum bisa masuk ke aktivitas riset dan inovasi, nah itu yang sekarang menjadi tugas kami. Ya, nah bagaimana kami melakukan itu? Itu tentu yang menjadi poin ya. Nah, perlu saya sampaikan secara umum bahwa riset dan aktivitas riset ya, aktivitas riset yang akhirnya nanti menghasilkan inovasi itu ada 3 komponen input ya, seperti tadi saya sampaikan di depan. Yang pertama itu adalah SDM unggul ya, ini yang terbesar kalau dari sisi kontribusinya terhadap output ya, secara umum begitu. Kemudian nomor 2 infrastruktur ya, dan ketiga anggaran. Dan anggaran ini sebenarnya yang terkecil kontribusinya. Meskipun anggaran itu adalah enabler utama ya, artinya kita nggak bisa mulai apa-apa kalau nggak ada anggaran tentu ya gitu. Nah, tapi 3 hal ini ya yang sebenarnya jadi masalah fundamental di komunitas riset di Indonesia. Ya, masalahnya apa? Jadi yang pertama, riset di Indonesia itu didominasi oleh lembaga pemerintah. Ya, jadi kalau kita lihat dari belanja riset nasional kita, 80% itu dari pemerintah. Gitu. Padahal kalau standar di luar negeri dan UNESCO itu justru swasta yang harus 80%. Ya, jadi pemerintah itu hanya 20%. Jadi pemerintah itu menjadi enabler-nya, gitu ya, untuk merangsang pihak eksternal, swasta dan lain sebagainya itu untuk melakukan riset, gitu ya. Nah, tapi Indonesia masih belum, kita justru terbalik, ya. Padahal di Malaysia saja sudah 75% ya kontribusi swasta. Nah, yang problem fundamental yang kedua, jadi didominasi aktivitasnya ya, aktivitas semuanya didominasi lembaga riset pemerintah. Yang kedua itu diajar-ajar, gitu ya. Tadi yang saya sampaikan di depan kan, setidaknya ada 48 entitas ya, entitas lembaga pemerintah yang melakukan aktivitas riset, gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah critical mass-nya sangat rendah. Gitu. Padahal kalau riset itu sekali lagi itu adalah kompetisi global, ya. Kita tidak perlu punya riset yang sama di semua tempat, itu tidak perlu, ya. Itu sebabnya kalau riset itu pasti kita harus membuat center of excellence, gitu ya kira-kira. Jadi misalnya yang saya tahu di Universitas di mana di Widya Mandala Surabaya misalnya ya, itu kan ada kok jadi lupa saya namanya ya, Pak Suryadi ya, kolega lama saya Pak Suryadi yang teknik kimia kalau nggak salah ya, yang memang fokus untuk bahan bakar alam lokal misalnya ya. Nah itu keren sekali. Jadi memang harus begitu. Ada satu tempat dia fokus ke satu hal, tempat yang lain fokus ke satu hal dan seterusnya. Tapi yang penting adalah tempat tersebut, setiap tempat itu harus punya kapasitas dan kompetensi untuk berkompetisi secara global. Karena standarnya global tadi. Nah kalau diajar-ajar tentu itu kita akan kesulitan, begitu ya, akan kesulitan karena resources-nya itu kemana-mana gitu ya. Padahal misalnya kita akan bersaing material science dengan A-star-nya Singapura, ya di A-star-nya Singapura itu SDM-nya saja sudah hampir 40, setahu saya ya, perisetnya itu yang terakhir saya tahu itu 40 orang yang punya pengalaman minimal postdoc 3-4 tahun di berbagai negara. Gitu ya, sudah doktor dan seterusnya tentu. Kemudian anggarannya seingat saya waktu itu anggaran risetnya 50 miliar misalnya ya. Gitu. Nah, kalau di kita nanomaterial ada di LIPI ada 7 orang, ya kan? 4 orang yang dokter. Nanti di ITB ada 3 orang yang dokter, di UI ada 2 orang yang dokter, di Batan ada 2 orang juga dan sebagainya, begitu ya. Dan mereka tidak bekerja bersama karena entitasnya juga berbeda. Nah, jadi hal-hal itulah yang sebenarnya mendasari bagaimana kita bisa meningkatkan critical mass resources itu langsung. Ya, dan kita nggak bisa menunggu lama ini, gitu, karena kompetisi jalan terus ya. Jadi itulah sebenarnya alasan substansi teknis ya, mengapa kita harus membuat BRIN segera, gitu ya. Sehingga resources yang bisa dikelola pemerintah itu kita konsolidasikan. Dengan kita mengkonsolidasikan itu saat ini saya memiliki kapasitas dan kompetensi ya untuk kembali memfasilitasi ya, memfasilitasi khususnya ya karena anggaran sudah kita konsolidasi, saya bisa fokus ke infrastruktur ya kan. Nah, kalau infrastruktur sudah ada baru kita bisa menarik talenta
unggul ya. Kita tidak bisa menarik talenta unggul kemudian kita suruh datang, tidak ada mainan di tempat dia ya. Itu dia pasti akan turun terus ya. Nah, itulah yang menjadi concern kita pada saat ini ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan critical mass ini secepat mungkin ya. Saya akan elaborasi lebih lanjut, tapi sebelumnya saya akan sampaikan berbagai skema ya. Jadi kalau bagaimana skema science based policy tadi untuk mengungkit science based policy itu kita kembali memang kita mengintegrasikan litbang yang ada di kementerian lembaga, tapi sebaliknya kita kembali harus melayani mereka ya, memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti ya, science based policy untuk mendukung berbagai kebijakan yang harus mereka keluarkan supaya kebijakan itu lebih bisa dijustifikasi, karena kebijakan itu tidak selalu diterima semua pihak ya gitu, dan memang tujuan kebijakan tidak untuk itu, tidak untuk menyenangkan semua orang ya, tentu saja. Lanjut, nah bagaimana untuk skema yang tadi yang mengungkit ekosistem riset dan inovasi sebelumnya ya, bisa nah ya, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kritik untuk menyelesaikan problem critical mass yang rendah tadi, semua resource yang dimiliki oleh pemerintah itu kita satukan, itu nomor satu ya. Nah, kalau sudah kita satukan, dan itu sebenarnya sudah saya lakukan di LIPI 3 tahun terakhir ya, karena LIPI itu yang paling besar dan LIPI sudah mengalami problem yang sama gitu ya, sebagai satu institusi ya. Dan apa yang kemudian kita lakukan adalah dengan konsolidasi resources itu kita menyediakan hampir semua infrastruktur itu dulu ya gitu, karena infrastruktur itu tadi yang nomor 2 ya, yang paling penting untuk input dari aktivitas riset apapun itu ya. Nah, problemnya selalu ya, kalau infrastruktur dilengkapi, ini problem di kampus sudah sama pasti ya. Kalau infrastruktur dibelikan, yang melakukan riset dan bisa pakai infrastruktur itu sebenarnya belum banyak gitu ya. Ya karena critical mass rendah tadi, sehingga cenderung utilisasi rendah. Nah, jadi apa yang kita lakukan, yang sudah saya lakukan 3 tahun terakhir itu adalah kita lengkapi infrastruktur, tapi infrastruktur itu kemudian kita open. Ya, kita open, bisa dipakai semua orang, semua akademisi, termasuk juga dari pihak industri, ya, sehingga utilisasinya meningkat di satu sisi, dan di sisi lain itu menjadi platform orang untuk mudah berkolaborasi. Ya, gitu. Orang kolaborasi itu bukan karena ada MOU terus kolaborasi, bukan karena disuruh terus kolaborasi, kan tidak begitu ya. Kolaborasi itu harus ada sesuatu yang memang ada take and give-nya. Jadi ada yang saya bisa, yang orang lain nggak bisa, dan orang lain bisa, yang saya nggak bisa. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa apa yang ada di BRIN saat ini itu bukan untuk riset BRIN. Itu nomor 1 ya. Karena lembaga riset pemerintah sekarang praktis hanya BRIN, gitu ya. Nah, BRIN itu ada untuk kita semua. Ya, tidak hanya periset BRIN, tapi juga akademisi, khususnya di perguruan tinggi dan juga industri. Ya, disitulah Bapak Ibu nanti secara natural kita harapkan ada interaksi yang kemudian bisa menjadi kolaborasi ke depannya, gitu ya. Karena kerja bareng di tempat yang bareng, memakai alat yang bareng, misalnya. Gitu. Lanjut. Kemudian kita juga ada skema untuk kalau yang sosial humaniora bagaimana? Kan kita ini tidak memakai infrastruktur riset, gitu ya. Banyak itu ditanyakan ke saya ya, gitu. Itu menurut saya kurang pas ya, karena sosial humaniora tentu kalau yang teori murni sosial humaniora ya mungkin tidak perlu apa-apa seperti halnya saya ya, orang fisika teori. Tapi secara umum kalau di riset sosial humaniora yang disebut infrastruktur itu ada data, ya data, gitu. Bagaimana kita punya data yang cukup solid dan secara kuantitas juga banyak dan berkualitas. Ya. Nah, data itulah yang akan kita fasilitasi ya dalam bentuk beragam survei yang sifatnya itu memang skala besar. Ya. Dan untuk itu kami pasti bekerjasama dengan BPS. Ya. Jadi ada data dasar ya yang tentu itu desain surveinya dan sebagainya tentu didiskusikan bersama Bapak Ibu yang berpotensi menjadi user dari data itu. Tentu nanti di dalamnya Bapak Ibu harus melengkapi lagi dengan in-depth interview, dengan data yang lebih kecil dan sebagainya, itu tentu ya tergantung topik dari setiap riset yang akan
dikerjakan, tetapi data besarnya itu yang akan kita siapkan, ya. Dan disitulah itu yang akan menjadi basis bagaimana kami bisa mendukung science-based policy tadi yang berbasis data untuk teman-teman di kementerian dan lembaga, dan di sisi lain data yang sama itu kita harapkan bisa menjadi bahan infrastruktur dalam tanda petik riset sosial humaniora ke depan. Lanjut. Nah, kalau bagaimana dengan skema untuk SDM-nya? Tadi saya sampaikan SDM itu yang paling krusial, ya, paling krusial. Nah, jadi kami dengan Mas Nadiem, ya, apa sih bedanya BRIN dengan Kemristek Dikbud, gitu ya? Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwa pembagiannya sudah sangat jelas dari Perpres BRIN maupun Perpres Kemdikbudristek, ya. Yang terakhir Perpres 62 kalau Kemdikbudristek, kalau kami Perpres 78, bahwa Kemdikbudristek itu menaungi aktivitas iptek di dalam perguruan tinggi, ya, di dalam perguruan tinggi, gitu, serta anggaran terkait yang berasal dari 20% dana pendidikan, yaitu dana BOPTN yang selama ini ada di mana Simlitbaknas dan sebagainya, itu sudah saya kembalikan ke Kemdikbudristek, ke tempatnya Pak Nizam, ya. Gitu, supaya apa? Supaya Bapak Ibu Rektor itu sudah tidak harus ke dua pintu, gitu ya. Bapak Ibu cukup dengan Pak Nizam selesai semuanya. Nah, tetapi kami tetap menjadi BRIN itu pemegang kebijakan riset secara nasionalnya, gitu ya. Jadi nanti ada prioritas riset nasional untuk rencana induk dan sebagainya, itu ada di kami, dan Kemdikbud akan mengikuti itu, gitu ya. Di lain sisi kami akan menjadi seperti tadi saya sampaikan, penyedia infrastruktur terbuka untuk Bapak Ibu yang memang dibuka juga untuk Bapak dan Ibu. Dan satu lagi adalah talenta nasional untuk riset dan inovasi. Nah, skema apa yang kami bangun untuk talenta nasional riset dan inovasi? Itu kurang lebih seperti ini, ya. Jadi dengan memanfaatkan infrastruktur riset itu kami menerima MBKM, ya, Merdeka Belajar Kuliah Merdeka, ya, itu dalam bentuk dua aktivitas, ya. Yang pertama itu aktivitas riset, jadi adik-adik kita itu dilibatkan di riset yang ada di grup-grup riset kami, yang atau aktivitas yang ke arah entrepreneurship berbasis teknologi, gitu ya. Jadi kami di semua kampus kami itu kami ada istilahnya fasilitas untuk startup, tenan dan sejenisnya itu. Nah, disitulah adik-adik itu bisa misalnya diberi tantangan, ya, di challenge, diberi tantangan. Coba lihat yang ada di sekitar di grup-grup riset kami itu apa yang bisa dibisniskan, misalnya, ya, gitu, dengan memakai, ya, katakanlah dari inspirasi berbagai teknologi yang ada itu. Tidak harus produk yang dihasilkan itu, tidak harus itu, ya, gitu. Nah, misalnya seperti itu, gitu. Nah, itu kami bisa fasilitasi sejak dari MBKM, dan kami sudah menyediakan modul untuk konversi SKS-nya juga, ya. Nah, kemudian berikutnya kalau yang lebih serius adalah untuk yang tugas akhir, ya. Tugas akhir itu juga kami menerima tugas akhir, ya, tentu saja ini mungkin sudah sering, ya, sudah biasa, gitu. Nah, yang selain itu juga ada untuk tesis, ya, untuk teman-teman S2 dan juga disertasi untuk yang S3. Nah, khusus untuk S2, S3 ini kami juga menyediakan yang kita sebut sebagai skema S2, S3 by research. Jadi kalau hanya mengerjakan riset untuk tesis atau disertasi, tentu tidak ada bantuan dalam tanda petik, ya, skema bantuan yang secara langsung ke mahasiswa itu, kecuali dia bisa ikut riset tanpa dia harus membiayai risetnya, ya, karena risetnya sudah ada di tempat kami. Tapi kalau yang mengikuti S2 dan S3 by riset itu kami bisa membantu dengan UKT, ya, UKT-nya bisa kita bayarkan dan ada biaya riset yang mungkin tidak besar tapi bisa membantu, ya, gitu. Dan ini S2 S3 by riset yang saat ini itu kami lakukan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di lokal, ya. Saat ini yang semua PTNBH itu sudah bisa menerima S2 S3 by riset program ini, ya. Kemudian juga beberapa perguruan tinggi yang di luar negeri. Jadi ini penting tidak hanya untuk
kami, jadi semua skema ini terbuka untuk siapa saja, tidak hanya untuk periset BRIN. Ya. Jadi termasuk untuk adik-adik yang masih muda ya. Jadi kalau yang mau lanjut bisa ikut PMDSU, bisa juga sebenarnya ikut S2 S3 by riset ya, gitu. Nah, kalau PMDSU kan harus mungkin hanya sebagian universitas ya. Tapi kalau S2 S3 by riset itu bisa siapa saja ya. Dan ini mekanismenya adalah kalau untuk bagi yang sudah bekerja, dia tidak perlu berhenti dari pekerjaannya, termasuk untuk Bapak Ibu dosen atau periset atau siapapun ya, gitu. Karena ini dilakukan sembari bekerja, gitu ya. Karena memang ini kan kegiatan yang dilakukan di dalam lab ya. Jadi ya kita akan Bapak Ibu mahasiswanya juga harus mencari topik-topik yang memang sesuai tentu dengan apa yang dia kerjakan saat ini, tentu saja ya. Gitu. Nah, kemudian kami juga menyediakan untuk postdoc ya. Jadi ini sebenarnya tahun ini kita sudah mulai itu, tetapi belum banyak karena mungkin pandemi ya, jadi sulit. Tapi tahun depan kita akan semakin perluas ya. Kemudian juga ada visiting researcher ya, dan juga ada visiting professorship dan sebagainya ya. Dan ini sekali lagi saya sampaikan, ini terbuka tidak hanya untuk WNI sebenarnya, bahkan WNA pun bisa ya. Jadi kita bisa, justru kalau saya misalnya kita mengundang banyak visiting profesor dari luar, dan supaya mereka tertarik, kita tambahkan kalau yang mau datang kita beri dia membawa 3 postdoc misalnya gitu ya. Ini penting. Mengapa hal-hal seperti ini penting? Karena proses riset itu adalah proses learning by doing. Ya, jadi seperti Bapak Ibu ketahui ya. Jadi tidak dari textbook, tidak masuk di kuliah dan sebagainya. Ya, pembelajaran riset itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan riset itu sendiri. Gitu ya, riset yang baik, riset yang sesuai standar. Nah, itulah pentingnya membawa orang-orang yang memiliki standar yang bagus, ya, termasuk warga negara asing, untuk melakukan risetnya di sini. Gitu ya, di lab kita yang infrastrukturnya sudah kita lengkapi ya, sehingga mereka bisa melakukan di sini dan teman-teman kita bisa bergabung di situ, termasuk Bapak Ibu dari kampus dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau orang-orang ini apakah terus jadi periset atau akademisi semua? Itu tidak ya. Jadi sesuai standar umum di dunia paling hanya 10% jadi akademisi ya. Yang 90% kemana? 90% itu mungkin waktu selesai S1 dia berhenti, waktu S2 berhenti, waktu S3 mungkin juga setelah itu berhenti masuk ke dunia swasta ya, apakah sebagai pegawai masuk industri atau dia sebagai entrepreneur ya, sebagai wirausaha. Itu tidak masalah, justru itu yang kita harapkan. Inilah namanya talenta riset dan inovasi. Jadi yang menjadi akademisi itu masuk ke risetnya, yang berhenti di tengah jalan itulah yang akan menghasilkan inovasi. Mereka-mereka inilah yang akan menjadi agen-agen komersialisasi, kalau kita istilahkan begitu ya. Jadi yang melakukan komersialisasi itu kan bukan periset, ya. Tidak bisa kita menyuruh periset melakukan komersialisasi, itu tidak bisa ya. Jadi yang melakukan komersialisasi itu ada orang-orang yang pernah terlibat, dilibatkan dan sebagainya, mencicipi berbagai aktivitas riset, yang paham sedikit mengenai risetnya, tapi dia punya ide lain yang lebih bagus memakai riset itu untuk suatu hal yang mungkin teknologinya sama, tapi sama sekali berbeda. Ya. Itu sebabnya mengapa yang bikin Facebook, bikin Google bukan profesor IT kan, yang bikin itu anak nggak jelas yang dulu juga sekolahnya yang mungkin selesai begitu saja, begitu ya. Jadi itulah dunia, begitu ya, dan inilah yang kita fasilitasi. Nah, yang lebih penting lagi yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa kami di BRIN itu menerima calon periset minimal berkualifikasi S3. Mulai tahun ini, kalau di LIPI saya sudah 3 tahun yang lalu, kalau di BRIN sudah mulai tahun ini 325 orang kami buka lowongan, tahun depan itu kami rencanakan setiap tahun 500, ya 500 orang. Mengapa kami melakukan seperti itu? Karena kita sudah punya program PMDSU di berbagai kampus kita. Kita punya LPDP yang ngirim banyak orang ke luar negeri dan sebagainya, ya. Gitu. Kemudian kalau anak-anak itu sudah selesai S3, siapa yang bisa menerima mereka? Ya, menerima mereka dan menyiapkan mainan untuk mereka bisa mematangkan karir dan pengetahuannya, kepakarannya sebagai periset, gitu ya.
Nah, tetapi yang selalu saya sampaikan ke adik-adik saya yang baru saya rekrut itu adalah bahwa kalian masuk ke sini tidak terus bekerja sampai pensiun, tidak begitu. Ya, jadi mereka kita desain masuk BRIN itu hanya mungkin sampai 10 sampai 15 tahun bekerja di BRIN. Ya, di berbagai lab-lab kita itu, ya kan? Setelahnya seperti apa? Setelahnya itulah mereka akan kita redistribusi ke kampus. Dan kita tidak peduli itu kampusnya PTN atau PTS, tidak problem. Ya, kalau PTS ya nanti mungkin jadi PNS yang diperbantukan ke PTS misalnya ya, gitu, atau apapun mekanismenya nanti, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, mengapa ini kita lakukan? Ya, tadi saya sampaikan kalau orang baru selesai S3 itu orang baru lepas dari profesornya, ya, dia belum matang sebenarnya secara kemandirian riset secara umum ya, gitu. Nah, dia akan bisa matang kalau ada fasilitasnya, ada ekosistemnya. Dan itu tidak mungkin disediakan oleh kampus-kampus kita. Karena tidak mungkin kita menyediakan PTNBH sekalipun. Karena tidak mungkin kita menyebar investasi infrastruktur riset ke semuanya, tidak mungkin ya. Karena critical mass-nya masih rendah juga. Jadi yang kita lakukan sudah silakan di sini di kami 10-15 tahun sudah matang, jejaringnya sudah kuat, kita redistribusi ke kampus di daerah sekalipun, itu tidak problem mestinya. Karena apa? Karena mereka sudah tahu bagaimana mereka bisa melanjutkan risetnya, bisa membawa mahasiswa-mahasiswanya melakukan riset ke tempat yang dia sudah tahu, oh saya kalau ke sana saya bisa lanjutin riset. Dia sudah punya jejaring kanan, kiri, dan seterusnya. Ya. Jadi itu pentingnya perencanaan dan manajemen talenta nasional untuk riset dan inovasi dengan berbagai skema yang kita kembangkan ini. Dan ini silakan nanti juga tentu terbuka dan bisa dimanfaatkan ya oleh Bapak Ibu di kalangan aktif ya tentu saja. Lanjut. Ya, jadi nah ini mungkin yang terakhir ya. Jadi perlu saya sampaikan di sini. Kemudian konkretnya selain itu apa lagi gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan sebagai ilustrasi ya, ini ilustrasi mengapa sih di Indonesia itu sulit kok atau belum banyak fitofarmaka yang berasal dari bahan alam lokal Indonesia. Padahal kita kaya akan biodiversitas gitu ya. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini proses ya, proses dari katakanlah untuk obat tadi ya, untuk fitofarmaka sejenis itu ya. Kalau melakukan risetnya sampai di lab, sampai in vitro katakanlah, itu banyak yang bisa. Semua kampus, semua lab kami pasti bisa. Ya kan? Di lain sisi, itu yang hijau ya. Di lain sisi yang biru, yang di sisi hilir, industri farmasi kita seperti apa? Industri farmasi itu akan memiliki fasilitas dari production line untuk produk massal. Ya kan? Nah, yang tengah ini yang kosong, yang merah. Gitu. Karena apa? Karena kalau hanya in vitro, ya, in vitro klaim, oh jahe itu bisa bermanfaat untuk COVID-19 misalnya. Itu hanya klaim in vitro, ya. Padahal kita tahu tubuh manusia itu sangat kompleks, ya. Sehingga begitu diasupkan ke tubuh manusia, itu reaksi dan proses dan hasil akhirnya bisa jadi sangat berbeda. Nah, proses pengujian itulah yang blank di kita ya, karena proses pengujian itu berbiaya tinggi dan berisiko tinggi ya, berisiko tinggi tentu itu tidak sanggup dilakukan oleh institusi riset termasuk kampus secara single, tidak mungkin ya. Di sisi lain industri juga tidak akan sanggup melakukan itu karena itu terlalu berisiko. Nah, berisikonya itu apa? Berisikonya ini seperti gambling sebenarnya, seperti judi ya, industri yang model begini ini. Saya ilustrasikan kalau orang punya modal untuk masuk ke bisnis eksplorasi minyak dan gas. Ya. Kalau dia hanya katakanlah punya modal untuk mengebor 5 lubang, pelaku industri di situ pasti bilang, "You nggak usah masuk lah ke industri ini. Kalau hanya 5 lubang sanggupnya." Ya kan? Gitu. Anda harus punya modal minimal mengebor sampai 100 lubang. Karena apa? Karena tingkat keberhasilannya itu hanya 5-10%. Gitu ya. Jadi kalau hanya 5 lubang ya tentu kalau gagal ya total loss. Gitu ya. Nah, industri semacam ini itu seperti itu. Gitu ya.
Jadi sebagai contoh, LIPI tahun lalu waktu saya masih kepala LIPI, kita melakukan uji untuk yang di sini ya, pengujian untuk apa supaya benar-benar proven itu untuk 3-4 formula ya tahun lalu, dan saya betul-betul loss karena memang untuk semacam ini itu hanya 10% dari jumlah formula yang bisa berhasil ya secara umum ya, secara global. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah kita harus membuat pengujian setidaknya 40 formula. Sehingga minimal kita punya 4-5 yang berhasil, yang kemudian bisa dilisensi dan berpotensi mengembalikan modal tadi. Gitu. Nah, kalau waktu di LIPI tentu saya nggak berani melakukan itu, karena itu perlu paling tidak 250 miliar. Gitu ya. Bisa sesak napas saya kalau begitu ya. Gitu. Tapi begitu dengan konsolidasi resources yang ada di BRIN saat ini, tahun depan kita merencanakan bisa membiayai 40 formula misalnya ya, gitu. Sehingga kita harapkan risiko itu bisa turun jauh. Jadi kita bisa membantu periset untuk membuktikan bahwa formula dia itu memang bisa menjadi fitofarmaka beneran. Di lain sisi kita bisa membantu sektor industri dan ekonomi real bahwa kita menghasilkan sesuatu yang sudah well proven, ya, well proven secara saintifik, ya, di jurnal dan sebagainya itu di level riset tadi, dan well proven secara regulasi, ya, dengan pengujian uji praklinis, uji klinis dan seterusnya, ya, gitu. Nah, ini yang salah satu ingin saya perkenalkan pada kesempatan ini bahwa kita akan membuka misalnya hibah bukan hibah ya, hibah kompetitif untuk uji klinis. Gitu. Jadi yang kita panggil nanti bukan call for proposal dari riset proposal, tidak, tetapi kita call proposal untuk kandidat formula. Misalnya fitofarmaka berbasis bahan alam lokal Indonesia misalnya. Ya. Dan nanti tim panelnya orang industri farmasi. Jadi mana yang punya potensi, ya itu mereka yang kita minta melihat. Gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya juga kami akan sediakan misalnya hibah hari layar untuk melakukan ekspedisi ya untuk riset kelautan, juga ada hibah ekspedisi ya, ekspedisi untuk ke hutan dan sebagainya untuk eksplorasi biodiversitas misalnya ya. Jadi akan banyak berbagai jenis hibah itu yang semuanya akan kita buka ya untuk semuanya, tidak hanya untuk riset BRIN sudah pasti ya, termasuk juga untuk industri ya, dan teman-teman di kampus. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Jadi lebih baik mungkin waktunya saya kembalikan ke Pak Hengki supaya bisa ada diskusi barangkali kalau masih ada waktu. Demikian, terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi dan semangat baru untuk teman-teman khususnya Bapak Ibu dosen dan akademisi di universitas dan perguruan tinggi di kalangan aptik ya. Demikian, terima kasih Pak Hengki, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Handoko atas paparan yang sudah disampaikan. Kita buka sesi untuk tanya jawab dan diskusi. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya akan coba lihat dan juga menyesuaikan dengan ketersediaan waktu dalam sesi hari ini. Pertanyaan pertama dari Bapak Profesor Triweko dari Unpar. Beliau mengapresiasi presentasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BRIN, kemudian menyampaikan juga kira-kira 15 tahun yang lalu Ditjen Dikti pernah memberikan hibah bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan Center of Excellence. Banyak perguruan tinggi juga sudah mempunyai program pasca sarjana, level master maupun doktor. Namun demikian, perkembangan program pasca sarjana sangat lambat. Tuntutan peraturan pemerintah sangat tinggi, tapi jumlah peminat terbatas, sehingga sangat sulit mendapatkan mahasiswa dengan kemampuan akademik tinggi. Keinginan merekrut mahasiswa muda dengan kemampuan akademik tinggi sulit dilakukan, karena tidak ada program hibah yang mendukung. Itu yang disampaikan. Kemudian pertanyaan beliau adalah bagaimana BRIN dapat mendukung perkembangan COE dan program doktor di perguruan tinggi. Demikian, Pak, pertanyaan. Ya, baik. Langsung saya jawab dulu, Pak Hengki ya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Triweko dari Unpar. Jadi, ya saya tahu ya, yang COE dulu ya, COE dan sebagainya itu.
dan juga pusat unggulan iptek kalau ke Kemristek kemarin. Jadi yang kita jadikan pelajaran dari program tersebut adalah bahwa program itu terlalu administratif kalau menurut saya. Ya. Syarat-syaratnya juga terlalu administratif. Jadi tadi saya belum sampaikan, jadi kami sedang mengembangkan program yang kita sebut sebagai pusat unggulan riset. Gitu, pusat unggulan riset. Itu apa maksudnya pusat unggulan riset? Pusat unggulan riset itu sebenarnya seperti PUI tapi yang lebih fokus ke substansi risetnya. Nah, pusat unggulan riset ini terbuka bagi kampus dan industri untuk mengajukan diri menjadi pusat unggulan yang sangat spesifik. Tetapi dia wajib berkolaborasi dengan pusat riset terkait di BRIN. Mengapa begitu? Karena kenapa dulu COI, PUI dan sebagainya itu tidak berkesinambungan? Sebenarnya program pasca, doktor dan sebagainya itu apa sih substansinya? Substansi itu kan riset, ya kan? Gitu. Nah, masalahnya Bapak Ibu pasti kesulitan melakukan risetnya. Padahal problemnya kan di situ sebenarnya, kesulitan melakukan riset. Dan juga tidak ada insentif untuk mahasiswa bisa terus lanjut, ya. Nah, kalau sekarang sudah ada PMDSU, meskipun itu masih terbatas, dan itu yang akan kita tambahkan dengan S2, S3 by riset kami. Yang kita tidak membedakan perguruan tingginya, tidak membedakan status akreditasinya, kita nggak peduli. Karena apa? Karena program itu berkolaborasi, promotornya juga harus ada dari kami, ya kan? Ada dua, misalnya dari Unpar dan dari grup riset kami, misalnya ya. Gitu. Meskipun kami tidak memberikan beasiswa, ya, tapi kita memberikan UKT, tapi dia bisa dikombinasi dengan riset asistensi di kami juga. Jadi dia ya ada bulanan lah meskipun tidak besar ya. Nah, yang lebih penting adalah tadi saya sampaikan problem riset itu ada di infrastruktur kita itu ya. Gitu, bikin COI, bikin PUI gitu, tapi infrastruktur suruh cari sendiri. Itu kan yang problem ya. Gitu. Padahal sebagian besar, saya tahu sebagian besar riset itu perlu itu gitu ya. Dan kalau punya infrastruktur itu bukan masalah belinya saja. Kalau sudah punya, itu operasional dan maintenance-nya juga mahal. Itu sebabnya pusat unggulan riset yang akan kami kembangkan, ya, moga-moga bisa segera kami lansir akhir bulan untuk mulai tahun depan. Itu harus bekerja sama dengan pusat riset terkait di kami yang sudah lengkap infrastrukturnya, gitu ya, sudah lengkap infrastrukturnya. Jadi, tetapi pusat unggulan riset itu kami hanya minta Bapak Ibu menyediakan dosen dan ruangan saja untuk status di kampus, ya, atau di industri. Jadi industri juga boleh dia bikin pusat unggulan riset, gitu ya. Nanti dia bekerjasama dengan kita berkolaborasi untuk substansi risetnya. Tetapi Bapak Ibu sudah tidak perlu pusing dengan infrastruktur risetnya, gitu ya. Jadi itu yang moga-moga saya bisa segera umumkan segera, dan itu sifatnya kontraktual, minimal bisa sampai 5 atau 7 tahun. Jadi setiap tahun kita bisa keluarkan ke mitra itu misalnya 2 miliar gitu ya, dan dari situ Bapak Ibu bisa membayar mahasiswa dan sebagainya gitu ya. Dari situ kami akan syarat detailnya nanti akan kita umumkan, tapi kurang lebih misalnya harus menghasilkan setahun dokter berapa orang, misalnya mungkin 1 orang atau 2 orang atau apa ya di bidang itu, gitu ya. Yang otomatis risetnya bekerja sama dengan pusat riset yang ada di kami, misalnya ya. Nah itu yang kita harapkan supaya bisa berkesinambungan, gitu ya. Dan itu modelnya sebenarnya seperti kalau Bapak Ibu yang ada di Jerman atau di Eropa mungkin sudah paham ya, seperti model Max Planck atau Fraunhofer Institute dan sebagainya. Itu kan ditempel di kampus ya. Gitu. Jadi nanti bisa bikin misalnya pusat unggulan riset untuk pigmen misalnya gitu ya. Ada seperti itu di kampus mana begitu. Dan kami tidak mensyaratkan administratif misalnya yang terkait akreditasi dan sebagainya. Kami hanya melihat rekam jejak dari personilnya, gitu ya. Bukan kita lihat rekam jejak institusinya, tapi personilnya. Gitu ya. Jadi kalau di BRIN yang kita lihat itu pasti personil, ya, personil yang ada di situ. Jadi kalau personilnya rekam jejaknya bagus, ya
Tidak peduli itu di kampus mana, itu ya bisa masuk. Kurang lebih itu mungkin yang semoga bisa menjawab ya, gitu. Kalau mahasiswa, nanti mahasiswa bisa kita buka S2, S3 by riset itu, bisa masuk melalui itu. Itu kalau tahun depan kita rencanakan ada 7.000, ya 7.000. Menurut saya itu sudah cukup banyak ya. Ya nanti kalau kurang saya tambah. Baik. Terima Ya. kasih Pak Handoko. Pak Triweko Resen, apakah ingin menanggapi atau mengajukan Iya, lanjutan? Silakan Pak Triweko. ya, terima kasih banyak atas kesempatan ya pada pagi hari ini. Jadi begini Pak, ini persoalan yang kita hadapi itu kan ya itulah mengintegrasikan ya ini berbagai hal tadi dari tentang studi lanjut dosen, tentang pengembangan COI, kemudian kami seperti di Unpar misalnya ini kan sudah sampai di level penyelenggaraan program pascasarjana gitu ya. Ya. Itu yang terkait program doktor antara lain. Nah, peserta program doktor kebanyakan sekarang ini kan orang-orang yang sudah berpengalaman ya untuk mengatakan dari segi usia sudah Matang ya. senior lah gitulah. Itu impiannya bagaimana ya kita bisa mengangkat mahasiswa-mahasiswa yang muda, yang cerdas gitu Ya, ya. itu betul, Pak. Ya, Dan, itu maksud saya S2 S3 by riset kami itu sebenarnya untuk dua sisi itu, Pak. ya. Nah, tadi Bapak saya lihat di salah satu slide itu kan menyebut istilah research assistant gitu. Nah, itu yang saya menarik perhatian saya. Siapa tahu ini dengan program research assistant lalu katakanlah apa ya gagasan dari para dosen untuk pengembangan COI ya fokus pada suatu hal lalu program apa namanya rencana risetnya bisa disampaikan ke BRIN lalu bisa mendapatkan pendanaan katakanlah untuk membiayai si mahasiswa tadi ya baik untuk uang kuliahnya maupun Pak Triweko, jadi kami tidak akan membuat hibah riset ya dalam bentuk hardcase ke mitra gitu. Tapi yang kita sediakan itu adalah misalnya tadi skema riset asisten, skema S2 S3 by riset kita yang biayai. Kemudian risetnya pun kita lakukan bersama. Oh baik, ya itu Karena saya kira problemnya itu kampus nggak punya infrastruktur, Pak. Kampus manapun, termasuk PTNBH. Ya, infrastruktur yang berjalan, ya kan? Kadang infrastrukturnya ada tapi sudah macet, misalnya kan. Gitu. Karena nggak sanggup melihara juga kan. Banyak yang seperti itu. Jadi sebab kalau saya bentuk bikin jadi hibah-hibah itu ngecer-ngecer duit lagi akhirnya. Oh begitu. Ya. Padahal kampus akhirnya juga nggak bisa ngapa-ngapain karena dia akhirnya cuma dapat berapa 0,5 miliar atau apa ya mana bisa beli alatnya 3 miliar dan sebagainya ya misalnya gitu ya. Gitu. Makanya syarat kita satu dia punya rekam jejak di bidangnya dan dia ada mitra di pusat riset kami. Karena infrastruktur itu kita lengkapi di kampus-kampus kami. Ya kalau di Unpar pasti banyak Pak, ada di situ itu ini kan di situ lagi saya bongkar habis. Kalau begitu memang berarti komunikasi ya Pak ya antara kami para antara akademisi maksud saya di perguruan tinggi dengan BRIN ini harus lebih sering ya supaya mengenal gitu supaya antar mengenal manusianya bukan antar institusinya. Ya baik terima kasih. Saya selalu sampaikan kalau ada yang minta MOU saya bilang nggak penting sebenarnya MOU-nya. Gitu perisetnya mau kerja bareng nggak itu aja. Kalau misalnya kerja bareng nggak perlu MOU. Kalau kolaborasi dia otomatis gratis Pak di tempat kami. Ya, gitu. Ya, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Triweko. Mungkin terakhir satu pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu dari Pak Handoko ini saya melihat dan mungkin cukup menarik untuk kami tanyakan pada Pak Handoko. Dari Pak Bambang Sanata Dharma, bagaimana dan sejauh mana penelitian berdampak kepada inovasi, Pak? Mungkin ini pertanyaan terakhir dari sesi ini. Kira-kira pendapat Pak Handoko. Bagaimana, Pak? Jadi yang pertama yang perlu dipahami adalah bahwa inovasi itu tidak akan muncul tanpa invensi. Gitu ya. Karena inovasi itu kan sebenarnya outcome ya, dampak gitu ya, dampak. Gitu. Yang jadi output itu apa? Jadi output itu invensi, kebaruan. Dan kebaruan itu yang dibuktikan misalnya dengan paten, dengan PPT, dengan apa jurnal di apa karya tulis di jurnal bereputasi dan sebagainya, gitu ya. Dan kalau kita tidak membedakan jenis output itu. Meskipun scientific murni pun kalau itu di jurnal bereputasi
ya kan? Dengan itu dia bisa dapat hibah dari luar negeri, periset saya, kan itu jauh lebih keren, itu menghasilkan devisa, gitu ya. Daripada yang klaim, oh saya bikin apa, gitu, padahal terjual pun tidak, misalnya ya, gitu. Nah, kemudian itu harus ada dulu, gitu ya. Intensi itu harus ada dulu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan selama ini? Kalau di saya, makanya tadi kan kita jadikan open platform. Open platform itu apa? Kan terbuka untuk industri juga, gitu ya. Sehingga industri itu akan bisa kenalan sama secara natural ya dengan Bapak Ibu sekalian itu, dengan teman-teman saya, sehingga mereka ya inovasi itu katakanlah hilirisasi ya. Inovasi kan biasanya ngomongnya hilirisasi ya. Hilirisasi itu bukan sesuatu, bukan transaksi loh ya. Gitu. Oh saya bikin teknologi terus saya cari siapa yang mau pakai, kan tidak begitu, gitu ya. Praktek best practices di luar tidak seperti itu. Hilirisasi itu terjadi karena ada kolaborasi, gitu. Kolaborasi industrinya itu tahu, kenal Pak Triweko tadi misalnya ya. Oh Pak Triweko bisa ini, oh gitu. Wah ini Pak saya punya problem yang kayaknya Bapak bisa deh gitu ya. Gitu. Dan itu yang kemudian jadi ada interaksi dulu, kemudian kolaborasi. Nah itu yang kemudian nanti terhilirkan gitu, karena memang betul-betul dari awal itu problemnya itu sudah jelas gitu ya. Gitu. Jadi jarang sekali yang kita bikin teknologi, mikir-mikir sendiri, bikin teknologi habis itu, oh ini siapa yang mau beli gitu, tidak begitu modelnya. Jadi itu sebabnya yang kita lakukan adalah industrinya yang kita bikin mau masuk ke kita. Caranya bagaimana? Ya dia boleh pakai alat kita, begitu. Dan tidak saya suruh bayar, gitu ya. Selama dia kolaborasi. Yang saya minta itu hanya satu. Kalau jadi lisensinya itu saya dapat 60%, gitu ya. 40% saya kembalikan ke inventor, termasuk industrinya. Kalau industrinya juga jadi inventornya ya. Gitu. Jadi kalau itu dilisensikan kembali ke dia, kalau jadi ya dia minimal berkurang ya beban lisensinya. Gitu. Yang kedua, dia tidak ada risiko. Ya, seperti yang obat tadi, ya kan? Gitu. Karena 40 formula saya yang biayai, ya kan? Gitu. Kalau gagal ya nggak apa-apa. Kalau buat saya kan nggak ada masalah gagal ya. Ya riset gagal biasa begitu ya. Gitu. Tapi buat industrinya dia tidak ada risiko jadinya. Ya. Tapi yang berhasil saya tawarkan, Anda mau lisensi nggak? Gitu. Kalau dia nggak mau lisensi, saya lisensi ke luar negeri, nggak apa-apa kan? Ya kan? Kita kan tidak hanya ekspor barang jadi, kita juga ekspor knowledge dong ya, misalnya. Gitu. Jadi mekanisme itu yang sekarang kita bangun. Kan kalau di LIPI yang saya lakukan sudah 3 tahun ya. Gitu. Mengapa kalau Bapak itu lihat misalnya kasus ventilator untuk COVID-19 ya kan, yang benar-benar diproduksi terjual sebagai barang produk massal yang beneran ya, izin edar reguler dan seterusnya ya hanya punya orang Cisipu itu, orang LIPI Cisipu kan, yang lain kan ya nggak bisa, gitu loh ya. Jadi tugas saya itu bukan mendukung Bapak Ibu dengan menurunkan standar, tidak begitu ya. Jadi standarnya BPOM, standar Kemkes itu saya selalu sampaikan standar Anda itu benar, gitu ya, sebelum dinyatakan salah oleh regulator ya, termasuk luar negeri. Gitu. Tugas saya memfasilitasi teman-teman saya supaya bisa mencapai standar itu, gitu ya. Apapun caranya ya, standar saintifiknya ya. Jadi kalau obat ya sudah harus well published di jurnal yang bereputasi. Kemudian untuk mendapatkan izin edar ya dia harus mengikuti standar dari BPOM ya, lulus semua prosesnya mulai dari clearance sampai uji praklinis, klinis dan seterusnya, gitu ya. Itu tugas saya, gitu ya. Jadi untuk mendorong Bapak Ibu itu mencapai itu. Jadi tidak boleh standar yang kita turunkan, gitu ya. Gitu. Jadi dan itu yang saya sampaikan bahwa saya sekarang memiliki resources yang memadai untuk mendukung Bapak Ibu ke situ. Gitu. Kalau dulu saya nggak sanggup ya, gitu. Tapi kalau sekarang ya kita sanggup lah membiayai itu ya. Gitu. Karena resourcesnya sudah kita kumpulkan, resource-nya pemerintah ya maksudnya. Dan itu yang saya buka untuk bisa juga dimanfaatkan Bapak Ibu yang melakukan riset sampai in vitro misalnya ya, untuk berbagai fitofarmaka dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak Handoko. Pak,
mohon maaf, apakah masih berkenan satu? Boleh. Nggak apa-apa, Pak Hengki, nggak apa-apa. Masih ya sampai 10:04 masih oke. Baik, mungkin ini satu terakhir sekali dari peserta webinar yang resen. Bapak Yohanes Eka sudah resen, Pak. Mungkin silakan jika ada pertanyaan, Pak. Terima kasih Pak Hengki atas kesempatan. Selamat pagi dan terima kasih Pak Andoko atas presentasi tentang BRIN yang menarik, di mana sejauh saya tangkap, BRIN telah berusaha mendekatkan riset dan kegiatan inovasi. Mohon tanggapan Pak Andoko terhadap gagasan aneh dari saya yang mungkin agak out of the box, karena menurut saya dari riset menuju inovasi itu terlalu jauh untuk ditempuh oleh negara berkembang seperti Indonesia, Pak. Usul saya, kenapa kita tidak memakai pendekatan terbalik? Kenapa seluruh energi tidak langsung difokuskan saja ke inovasi? Lalu riset adalah tindakan karena dibutuhkan oleh inovasi. Jadi seluruh dana SDM kita fokuskan kepada kegiatan inovasi. Sehingga kalau itu kita tempuh, kita tidak menempuh jalan yang terlalu panjang yang mampu dilakukan oleh negara-negara maju. Karena yang penting bukan risetnya, yang penting adalah selesainya persoalan-persoalan kebangsaan. Maka menurut saya, kenapa tidak dikumpulkan seluruh energi untuk mengatasi persoalan itu, lalu dari situlah baru riset dibutuhkan. Terima kasih, Pak. Ya, itu memang betul Pak Yohanes ya, Pak Yohanes Eka. Jadi, tetapi itu tidak berlaku general, sayangnya, gitu ya. Gitu. Dan saya sampaikan gitu bahwa kalau kita ingin memecahkan, kalau kita bicara dari problem kan maksudnya Pak Yohanes begitu ya kan, kalau kita bicara dari problem itu bisa dipecahkan oleh orang yang tahu solusi, kan begitu ya, gitu. Orang yang tahu solusi itu tahu apa sih, punya knowledge, Pak. Jadi riset itu bukan sekedar, oh saya riset membuat tempe, itu karena untuk membuat tempe, tidak begitu. Ya kan? Melalui riset membuat tempe itu, riset itu tahu berbagai jenis mikroba. Gitu ya. Kemudian tiba-tiba bangsa ini punya problem. Oh, ada outbreak pencemaran mikroba tertentu di laut di Teluk Jakarta misalnya ya. Orang itulah yang bisa menyelesaikan, Pak. Gitu loh ya. Kalau kita mulai dulu dari oh ini ada mikroba tapi kita nggak punya orang yang tahu mikroba. Bagaimana kita bisa membuat solusinya? Jadi riset itu sebenarnya bukan riset untuk bikin barang, tidak begitu. Ya kan, riset itu untuk membentuk knowledge, gitu. Makanya selalu saya sampaikan inovasi itu dampak dari knowledge. Nah, kalau problem itu kan banyak ya, problem itu banyak ya, problem bangsa ini banyak. Nah, mereka yang sudah bertarung dengan berbagai knowledge itulah yang punya kapasitas, punya bekal untuk memberi membuat potensi solusinya. Gitu. Jadi tidak sesimpel itu. Gitu. Itu sebabnya tidak bisa kita instan. Ya. Jadi kalau saya dengan Pak Habibie almarhum, misalkan Pak Habibie dulu ya, misalnya sampaikan bermula dari awal dan bermula dari akhir berakhir di awal, ya kan? Itu cocok kalau untuk negara seperti Jerman. Ya saya juga kerja di Jerman dan waktu saya di Jerman Pak Habibie tetanggaan kita ya. Gitu kan kita sama-sama di Hamburg. Gitu. Itu cocok untuk negara yang knowledge asetnya, aset knowledge-nya itu sudah banyak, Pak. Saya beri contoh, kita bikin pesawat, ya kan? Kemudian waktu bikin pesawat kita tahu sekali terbang bautnya itu meleot. Ya. Nah, siapa yang bisa membuat material yang lebih kuat dari ini? Nah, kalau tidak ada periset yang berkutat dengan material metalurgi selama 15 tahun, 20 tahun, yang nggak ada yang bisa, Pak. Ya kan? Karena kita punya problem bukan berarti kita bisa cari solusinya loh ya. Ya kan? Mengapa kita perlu orang cerdik pandai itu kenapa? Karena dia bukan karena dia itu pernah melakukan riset bikin baut, bukan begitu kan. Tapi karena dia tahu ilmu metalurginya. Yang dia dalami, dia ketahui melalui proses aktivitas riset.
gitu ya. Bukan textbook, gitu. Kalau textbook semua orang bisa, ya. Tapi mengapa kalau baca textbook aja nggak bisa? Ya. Sekarang saya sampaikan, kenapa vaksin merah putih kami lambat, gitu ya. Saya yang tanggung jawab loh ya atas itu. Karena apa? Karena di negara kita ini belum ada satu tim pun periset yang pernah mengembangkan vaksin dari scratch. Bahkan vaksin ayam sekalipun. Gitu. Ya kalau ini saya buka. Karena saya selalu sampaikan ke periset itu boleh salah, boleh keliru, boleh gagal, tapi nggak boleh bohong. Ya, gitu. Karena kita belum pernah, nggak apa-apa, belum pernah. Gagal nggak apa-apa, saya bilang. Itu tugas saya untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Gitu. Tapi kita harus lakukan supaya kita punya skill. Karena riset itu seperti tukang, Pak. Ya kan? Bukan karena Bapak tahu ada gergaji, Bapak bisa menggergaji. Kalau disuruh bisa, saya yakin. Pasti meletot-meletot, kan? Bapak suruh gergaji lurus, nggak mungkin bisa, Pak. Nggak mungkin bisa. Karena apa? Karena Bapak nggak punya skill. Nah, riset itu skill. Ya kan? Yang prosesnya itu learning by doing. Tidak sekedar textbook ya, tidak murni knowledge. Meskipun dari skill itu kita dapat knowledge, ya kan, gitu. Knowledge di kepala itu bertambah. Itu sebabnya saya selalu sampaikan bahwa sebagai lembaga riset yang aset utama saya itu SDM. Gitu. Saya punya 10 triliun, tapi kalau saya tidak punya SDM yang tahu nanomaterial, saya tidak punya kompetensi nanomaterial di BRIN itu. Meskipun saya punya 10 triliun, meskipun saya bisa bikin lab-nya. Gitu ya. Karena kompetensi itu, aset knowledge itu yang punya skill itu manusianya. Gitu ya, bukan alatnya, gitu. Makanya tadi saya tuliskan SDM itu 70% kontributor untuk dari input ya, untuk output itu. Gitu. Anggaran itu cuma 10%. Jadi kalau bahasa saya ke Bappenas, saya sampaikan, kalau Bappenas ngasih Rp1 ke saya akan mampu teman-teman saya ini menghasilkan output yang nilainya, value-nya itu 10 kali lipat. Karena anggaran Anda itu hanya kontribusi 10%. Yang 70% itu ada di kepalanya teman-teman saya. Kurang lebih begitu. Para dosen, periset, itu yang namanya intangible knowledge ya. Gitu. Itu yang harus kita bentuk, Pak. Gitu. Negara kita itu mohon maaf nih, 30 tahun kita blank itu. Kita tidak mampu membentuk itu. Karena apa? Karena bermula dari akhir tadi. Padahal kita belum punya knowledge-nya. Itu betul kalau kita sudah punya knowledge-nya. Gitu ya. Jadi itu beneran, itu saya diskusi dan saya bilang, ya kalau Pak Wiyoto itu bilangnya kan, itu waktu kita bikin interior pesawat mengikuti regulasi baru, bahannya Pak harus pakai bahan yang tidak mudah terbakar, kita umumkan 3 bulan keluar, Mas, katanya begitu. Ya, 3 bulan keluar. Saya tahu ternyata belakangan saya baru tahu yang mengeluarkan itu, yang mampu menjawab solusi itu profesor yang ngerjain nganyam-nganyam itu loh, ya punya orang polimer ya, polimer tapi yang dia lebih ke nganyam-nganyam begitu ya, gitu. 30 tahun dia melakukan riset yang terkait barang-barang begituan lah. Gitu kan. Jadi begitu ada problem, dia bisa mengeluarkan solusi dalam 3 bulan karena dia punya tumpukan knowledge tadi. Ya kan? Tapi coba kalau kita nggak punya begitu, apa yang kita lakukan? Kita kan blank. Ya. 3 tahun belum tentu keluar itu. Ya, gitu. Seperti vaksin ini, setahun saya bilang dari awal dulu saya bilang nggak mungkin kita bikin vaksin setahun. Sorry to say. Gitu. Ya, karena saya juga periset ya, jadi saya bilang tidak mungkin, gitu loh, karena itu tidak bisa di bypass, gitu ya. Makanya saya mengajak Bapak Ibu yang dosen, akademisi di ini harus mulai menghargai proses, gitu ya, karena itu proses menghasilkan menumpuk knowledge bangsa, karena Bapak Ibu ada di negara ini, gitu ya. Makanya tadi kalau bangsa ini selalu saya tanya ke tim saya, kamu yang blank apa knowledge-nya yang kalian tidak paham. Kalau perlu saya datangkan WNA, saya pekerjakan sebagai visiting professorship. Sehingga knowledge itu bisa ditransfer lebih cepat melalui proses riset yang dilakukan di lab-lab itu. Gitu ya, gitu. Itu yang harus kita lakukan dan itu yang kita tidak punya. Gitu.
Karena periset itu seperti halnya dosen, para profesor juga, itu kan pintar-pintar, ya kan, pintar pasti, ya di bidangnya, gitu ya, gitu. Dan di bidangnya itu artinya sempit, gitu. Pintarnya itu dualem, tapi sempit, gitu ya. Padahal untuk menghasilkan sesuatu yang katanya jadi produk itu perlu spektrum banyak, gitu ya. Nah, jadi sehingga begitu tadi yang saya tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, untuk bikin apa begitu ya, perlu yang pintar di nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai 6. Kita sampai tidak punya aja misalnya ya, orang yang pintar di nomor 3, produk itu nggak jadi. Nggak akan jadi. Gitu. Nah, itu tugas saya sebagai manajemen sekarang, bagaimana menambal yang kurang-kurang itu dengan berbagai mekanisme dan cara, termasuk mendatangkan orang asing. Kalau saya begitu, tidak peduli saya. Tapi saya yakin setelah 2 tahun, 3 tahun orang asing itu bekerja di kita, teman-teman saya pasti akan bisa. Karena apa? Karena proses transfer knowledge-nya akan terjadi. Gitu. Daripada saya ngirimkan keluar, ongkosnya gede, belum tentu juga dia mampu ya. Gitu. Lebih baik orang asingnya datang kerja bareng dengan 10 orang kita, ya itu lebih mudah dan nanti mencurinya, ya gitu. Gitu. Sebab teknologi itu nggak bisa dicuri, Pak. Wong diajarin aja belum tuh paham. Kira-kira begitu, Pak Egi ya. Diajarin aja nggak bisa garuk-garuk kepala terus kan, gitu. Ya kan seperti itu ya. Apa ilmu itu kan tidak bisa dicuri ya. Itu harus ya memang diperoleh dengan melakukan. Tidak bisa ya, bertahap gitu ya. Gitu. Gitu ya. Semoga bisa menjawab ya. Demikian Pak Eka ya, Pak Yohanes Eka, tanggapan dari Pak Handoko. Baik. Tapi satu hal Pak Hengki, saya ingin ya silakan. Boleh Pak. Gagasan saya tadi berangkat dari sebuah realitas baru yang mungkin harus kita pahami bersama, bahwa pengetahuan itu, knowledge itu sekarang semakin terbuka, semakin bisa bekerja sama, sebagaimana Pak Handoko sendiri katakan, sehingga kita tidak perlu memulainya dari nol, semuanya dari kita sendiri. Sebagai strategi, apa tidak lebih baik langsung aja kita selesaikan masalah kita, lalu riset kita undang siapapun untuk bergabung, gitu. Harus kita sendiri. Ya, tapi aktivitas risetnya harus kita fasilitasi, Pak. Karena hanya itu yang menjadi media, ya, media untuk transfer knowledge itu hanya itu. Tidak bisa di kelas, ya, gitu. Apalagi disuruh mencuri, nggak mungkin, nggak sanggup. Ya. Baik. Terima kasih. Saya kira Bapak Ibu mohon maaf masih banyak pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu tidak bisa saya sampaikan semuanya pada Pak Handoko. Nah, saya mencatat satu hal saja, mungkin ini PR dan tantangan kita di Perguruan Tinggi Aptik. Satu hal yang disampaikan Pak Handoko adalah bagaimana menjadikan riset sebagai platform penciptaan SDM unggul, dan terkait banyak hal untuk menuju ke sana. Itu saya pikir mungkin bahan renungan juga kita nanti untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait hal yang disampaikan tadi dari Pak Handoko. Sekali lagi terima kasih Pak. Untuk menutup sesi ini kami mengundang Kepala Aptik Profesor Kus untuk menyerahkan tanda apresiasi dan ucapan terima kasih. Silakan Prof. Kus. Terima kasih Pak Hengki. Pak Handoko yang saya hormati, terima kasih dan penghargaan di tengah berbagai kesibukan untuk menyempatkan menyampaikan pencerahan dan penganaan yang disampaikan pagi ini. Terutama pencerahan tentang ekosistem riset dan inovasi dengan berbagai terobosan untuk penyediaan berbagai infrastruktur dan layanan serta kolaborasi yang terbuka dan dapat dimanfaatkan dalam rangka membangun critical mass SDM riset. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan atas pencerahan dan pengayaan yang disampaikan. Salam sehat. Terima kasih Prof. Kus dan Bapak Ibu sekalian. Semoga semua sehat selalu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Selamat bertugas. Salam sehat. Ya, saya izin pamit Mas Hengki. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih semuanya. Di lain kesempatan. Ya, sehat selalu. Sehat selalu Pak.